Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Cherry Makatera dengan NIM 190384202013, Prodi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Maritim Raja Ali Haji. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UAS pengantar statistika dengan dosen pengampu Ibu Reski Ramadona SPD MPD. Nah, untuk kali ini saya akan membahas soal mengenai materi transformasi peubah acak, di mana transformasi peubah acak dibagi menjadi dua, yaitu transformasi peubah acak diskrit dan transformasi peubah acak kontinu. Sebelum itu, saya akan mengulang kembali mengenai definisi transformasi peubah acak. Transformasi peubah acak adalah teknik penentuan suatu fungsi atau peluang peubah acak atau semua peluang eksperimen. Teman-teman jangan lupa tekan tombol like, komen, dan subscribe. Selamat menonton. Soal yang pertama, peubah acak dengan fungsi massa peluang fx sama dengan 0,2 untuk x sama dengan 1 dan x sama dengan 4, 0,3 untuk x sama dengan 2 dan x sama dengan 3, 0 untuk x lainnya. Tentukan fungsi massa peluang dari y sama dengan gx sama dengan x kurang 2 kuadrat. Penyelesaiannya, di soal tadi kita sudah mengetahui bahwa batas dari x adalah 1, 2, 3, dan 4. Kemudian kita mencari batas y-nya. Untuk x sama dengan 1, memiliki batas y-nya, kita masukkan fungsi x kurang 2 kuadrat. Maka untuk batas x sama dengan 1, y-nya 1. Untuk x sama dengan 2, y-nya 0. Untuk x sama dengan 3, y-nya 1. Dan untuk x sama dengan 4, y-nya 4. Sehingga diketahui batas x yaitu 1, 2, 3, dan 4, batas y di mana y sama dengan 1, 0, 1, dan 4. Nah, kemudian kita gambarkan relasi fungsinya. Didapatkan seperti ini. Kesimpulannya, x sama dengan 2 dan x sama dengan 4 bersifat 1 ke 1. Kemudian x sama dengan 1 dan x sama dengan 3 bersifat 2 ke 1. Jadi, fungsi g bersifat campuran, karena ada yang bersifat 1 ke 1 dan ada yang bersifat 2 ke 1. Sehingga y sama dengan gx sama dengan x kurang 2 kuadrat. Maka kita cari untuk x, y sama dengan x kurang 2 kuadrat. Untuk kuadratnya kita pindahkan ke y, maka akar y sama dengan x kurang 2, x sama dengan plus minus akar y ditambah 2, itu merupakan g inverse y. Nah, kita tadi sudah mengetahui bahwa nilai x sama dengan plus minus akar y ditambah 2. Nah, kemudian kita masukkan ke dalam fungsi y, di mana y yang kita dapatkan tadi yaitu adalah 0, 1, dan 4. Kemudian kita masukkan untuk nilai y sama dengan 0, maka akar 0 ditambah 2, maka x sama dengan 2. Di mana x sama dengan 2 memiliki nilai peluangnya yaitu 0,3. Kemudian untuk fungsi y sama dengan 1, kita masukkan akar 1 ditambah 2 yaitu x sama dengan 3. Sedangkan untuk minus 1 ditambah 2 yaitu x sama dengan 1. Nah, kita masukkan untuk peluang x sama dengan 3 yaitu 0,3 dan peluang x sama dengan 1 yaitu 0,2. Jadi 0,3 ditambah 0,2 adalah 0,5. Selanjutnya untuk fungsi y sama dengan 4, kita masukkan akar 4 ditambah 2. Akar 4 yaitu adalah 2, 2 ditambah 2 adalah 4. Kemudian negatif 2 ditambah 2 yaitu x sama dengan 0. Maka untuk nilai peluang x sama dengan 4 yaitu 0,2 dan untuk peluang x sama dengan 0 yaitu 0 x lainnya, maka nilai peluang untuk x sama dengan 0 yaitu 0. Sehingga ditambahkan 0,2 ditambah 0
yaitu 0,2. Jadi dapat disimpulkan fungsi masa peluang bagi peubah acak Y yaitu 0,2 untuk Y sama dengan 4, 0,3 untuk Y sama dengan 0, sedangkan 0,5 untuk Y sama dengan 1, dan 0 untuk Y lainnya. Selanjutnya, soal yang kedua. Peubah acak dengan fungsi kepekatan peluang fx sama dengan x per 12 untuk x memiliki batas yaitu x lebih besar dari 0 dan x kurang dari 2 dan 0 untuk x lainnya. Tentukan fungsi kepekatan peluang dari y sama dengan gx sama dengan 2x kurang 3. Nah, di soal tadi sudah kita ketahui bahwa x memiliki batas 1, 2, 3, 4, dan 5. Kemudian kita mencari batas untuk y, sehingga kita masukkan fungsi 2x dikurang 3. Maka didapatkan untuk x sama dengan 1, y-nya yaitu negatif 1. Untuk x sama dengan 2, batas y-nya yaitu 1. Untuk x sama dengan 3, memiliki batas y 3. Untuk x sama dengan 4 memiliki batas y 5 dan untuk x sama dengan 5 memiliki batas y 7, sehingga didapatkanlah batas x 1, 2, 3, 4, dan 5 dan batas y yaitu negatif 1, 1, 3, 5, dan 7, sehingga kita cari untuk nilai x-nya, yang mana nilai x itu merupakan G inverse. Y sama dengan 3x sama dengan 2x kurang 3. Y sama dengan 2x kurang 3, maka x sama dengan y ditambah 3 per 2. Jacobi transformasi sama dengan dx per dy. D kita masukkan untuk x tadi yaitu y tambah 3 per 2. Kita turunkan terhadap dy, sehingga didapatkanlah 1 per 2. Selanjutnya, fungsi kepekatan peluang bagi peubah acak y, fy sama dengan fx dikali g inverse y dikali dg inverse y per dy, sama dengan kita masukkan nilai fx tadi yang sudah kita dapatkan yaitu y ditambah 3 per 2 dibagi 12 dikali 1 per 2, maka didapatkan y ditambah 3 per 24 dikali setengah, maka y ditambah 3 per 48. Jadi dapat disimpulkan fungsi kepekatan peluang bagi peubah acak y sama dengan y ditambah 3 per 48, dimana kita sudah mengetahui untuk batas y-nya yaitu nilai x-nya, dimana x lebih besar dari negatif 1 dan x lebih kecil dari 7 dan 0 untuk y lainnya. Soal yang ketiga yaitu peubah acak dengan fungsi masa peluang fx, dimana 0,2 untuk x1 dan x sama dengan 4, kemudian untuk peluang 0,3 untuk x sama dengan 2 dan x sama dengan 3, dan 0 untuk x lainnya. Tentukan fungsi masa peluang dari y sama dengan gx sama dengan 2 dikali x kurang 3 kuadrat. Penyelesaiannya, di soal tadi kita sudah mengetahui bahwa untuk batas x yaitu 1, 2, 3, dan 4. Kemudian kita mencari batas y-nya, di mana kita masukkan fungsinya yaitu 2 buka kurung x dikurang 3 kuadrat, sehingga untuk batas x sama dengan 1 memiliki batas y-nya 8, batas x sama dengan 2 memiliki batas y-nya 2, batas x sama dengan 3 memiliki nilai y-nya yaitu 0, dan batas x sama dengan 4 memiliki nilai y-nya 2. Jadi didapatkanlah untuk batas x 1, 2, 3, dan 4, untuk batas y 8, 2, 0, dan 2. Lalu kita gambarkan relasi fungsinya.
Jadi disimpulkan X sama dengan 1 dan X sama dengan 3 itu bersifat 1 ke 1. Sedangkan X sama dengan 2 dan X sama dengan 4 bersifat 2 ke 1. Jadi fungsi G bersifat campuran. Sehingga kita cari nilai X-nya. Y sama dengan 2 dikali X dikurang 3 kuadrat. Y per 2 sama dengan X kurang 3 kuadrat. Maka akar kita pindahkan ke Y per 2. Jadi plus minus akar Y per 2 sama dengan X dikurang 3. Maka nilai X sama dengan plus minus akar Y per 2 ditambah 3. Atau itu merupakan nilai G inverse Y. Nah, diketahui tadi, kita sudah dapatkan bahwa nilai X sama dengan plus minus akar Y per 2 ditambah 3. Sehingga kita masukkan untuk Fy, nilai fungsi Y tadi kita sudah dapatkan yaitu 0, 2, dan 8. Maka kita masukkan untuk Y sama dengan 0, maka akar 0 per 2 ditambah 3. Akar 0 adalah 0 ditambah 3 yaitu X sama dengan 3. Maka nilai peluang untuk X sama dengan 3 yaitu 0,3. Lalu kita masukkan untuk fungsi Y sama dengan 2. Untuk akar 2 dibagi 2 yaitu 1. Berarti akar 1 adalah 1. 1 ditambah 3 adalah 4. Dan negatif 1 ditambah 3 adalah 2. Maka untuk nilai peluang X sama dengan 4 yaitu 0,2. Ditambah nilai peluang X sama dengan 2 yaitu 0,3. Maka hasilnya 0,5. Kemudian kita masukkan nilai fungsi Y sama dengan 8. Kita masukkan ke dalam rumus akar 8 per 2 yaitu akar 4. Akar 4 adalah 2. 2 ditambah 3 X sama dengan 5. Dan 2 dan negatif 2 ditambah 3 yaitu X sama dengan 1. Maka nilai peluang untuk X sama dengan 5 itu termasuk X lainnya, maka bersifat 0. Maka hasilnya 0. Dan untuk peluang X sama dengan 1 bernilai 0,2. Maka nilai fungsi Y sama dengan 8 yaitu 0,2. Jadi dapat disimpulkan fungsi massa peluang bagi peubah acak Y yaitu 0,2 untuk Y sama dengan 8, 0,3 untuk Y sama dengan 0, 0,5 untuk Y sama dengan 2, dan 0 untuk Y lainnya. Nah, itulah tadi soal-soal mengenai materi transformasi peubah acak. Semoga apa yang saya jelaskan tadi dapat dimengerti oleh masing-masing. Jika terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.